Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Kasih sejati. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai umat Katolik untuk hidup dalam kasih sejati. Kasih merupakan inti dari iman kita, dan melalui kasih kita mencerminkan kasih Allah kepada dunia ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai situasi dan tantangan yang membutuhkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan. Dengan mengasihi Allah dan sesama, kita menjadi saksi hidup akan kasih Kristus di dunia ini. Renungan ini juga mengingatkan kita bahwa kasih tidak dapat dipisahkan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia saling terkait dan saling melengkapi. Mengapa? Karena kasih kepada Allah menggerakkan kita untuk mengasihi sesama, dan kasih kepada sesama merupakan wujud nyata dari kasih kepada Allah. Dalam kasih ini, kita menemukan makna sejati dalam hidup kita, dan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kami. Bantulah kami juga untuk mengasihi sesama manusia, seperti kami mengasihi diri kami sendiri, tanpa pandang bulu. Berilah kami kekuatan dan kepekaan hati untuk melayani dan membantu mereka yang membutuhkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami
hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.